Saya Al-Faqir Abdul Somad datang kemari tidak ada niat untuk mengajar sama sekali, tidak ada niat untuk berceramah, hanya untuk bersilaturahim kepada keluarga besar Tuan Guru Tengku Abuya Syekh Mudawali, salah satu wali Allah Subhanahu wa taala. Ala inna awliya Allah, wali-wali Allah, la khaufun alaihim wa la hum yahzanun. Tak ada rasa takut, tak ada rasa sedih. Dan Allah Ta'ala tunjukkan kemuliaan itu. Salah satu anak putra beliau menjadi guru besar dalam bidang usul fiqh, Profesor Dr. Buya Tengku Haji Muhibbuddin Wali. Di mana-mana namanya masyhur, di Al-Azhar University. Kemudian salah satu dari adik beliau yang tadi memberikan kata sambutan, abi kita, guru kita semua, sudah tamat dari Al-Azhar tahun 1971, sedangkan saya baru lahir 77. Beliau 71 sudah tamat Azhar, 6 tahun sesudah itu baru saya lahir. Jadi kalau saya berceramah, na'udzubillah, sama dengan menggarami air laut, mengajar itik berenang. Oleh sebab itu hadir ini, man ahabba yubsatalahu fi rizqihi, siapa yang mau dilapangkan rezekinya, wa yunsa'alahu fi atharihi, mau dipanjangkan umurnya, falyasillahu, hendaklah mereka menyambung tali silaturahim. Senior kami, guru kami, kakak kelas kami, Al-Mukarram Al-Ustaz yang sekarang menjadi ketua Jamaah Tarekat Mu'tazilah Indonesia Provinsi Riau, Ustaz Alaidin Atari, pimpinan pesantren Darussalam Batu Besurat Riau. Riau itu anak dari Syekh Aidarus. Aidarus itu adalah murid daripada guru-guru. Maka hubungan Riau dengan Aceh amat sangat erat sampai hari ini. Mereka saling berkomunikasi, bersilaturahim. Maka saya datang kemari berziarah. Setelah berziarah ke makam Tuan Syekh, lalu kemudian bersilaturahim kepada yang hidup, kemudian pula anak-anak, santri-santri, murid-murid, para penuntut ilmu yang selama ini menyaksikan jamaah YouTubiah. Kami Ustaz ingin jangan cuma mengambil dari buku, mendengar dari internet. Kami ingin ijazah. Ajaztukum jami'a marwiyati wa muallafati wa muhadarati. Aku ijazahkan semua buku-buku yang kutulis dan semua hadis-hadis yang kuriwayatkan, semua ceramah-ceramah yang selama ini antum dengarkan. Ijazatan ammah, saya ijazahkan ijazah ammah kepada seluruh yang hadir di majlis ini. Qabilna. Asa an tanfa'ana fid daraini, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua ini. Amin. Tapi tentulah sebagai manusia, Abdul Somad hamba Allah yang penuh dengan kekurangan, banyak silap, banyak salah, pernah di pesantren tapi tidak selesai, ilmu tidak sempurna. Maka yang menyempurnakan itu adalah anak-anak, adik-adik. Kalian jauh lebih muda dari saya dari umur, tapi sesungguhnya dalam masalah ilmu dan amal mungkin kalian adalah guru-guru saya. Maka oleh sebab itu jangan lupa, la tabkhalu, jangan bakhil dan pelit untuk menyertakan Abdul Somad dalam doa kalian. Amin. Insyaallah. Doakan Abdul Somad. Kalian belajar malam, tahajud malam bersama tuan-tuan guru, maka doakan supaya Abdul Somad mati husnul khatimah. Amin. Jangan sekarang, kita masih ada jadwal pengajian lagi. Yang namanya mati tidak bisa dipesan. Jaa ajaluhum, kalau ajal sampai, la yastakhiruna sa'atan, tak dapat ditunda walaupun sesaat, wala yastaqdimun, tidak pula dapat dimajukan walaupun sesaat. Islam isinya 3. Yang pertama akidah,
yang kedua syariah, yang ketiga akhlak. Ketiga-tiga itu ada pada Tuan Syekh Mudawali, yang dilanjutkan oleh Syekh Muhibbuddin Wali, yang dilanjutkan oleh zuriat-zuriat beliau yang dipelihara Allah Ta'ala dalam bidang akidah Asy'ari, dalam bidang fikih Syafi'i, dalam bidang tasawuf Junaid Al-Baghdadi dan Abu Hamid Al-Ghazali. Ada orang hebat dalam bidang fikih tapi lemah tasawuf. Ada orang hebat dalam bidang tasawuf tapi lemah dalam bidang fikih. Yang lebih parah, tasawuf tak tahu, fikih tak ngerti. Na'udzubillah. Tapi di sini dalam bidang fikih matang fikih mazhab Syafi'i, masak fikih Syafi'i itu di kepala mereka. Dalam bidang akidah sifat 20 itu menjadi senjata mereka untuk menolak Khawarij, menolak Murji'ah, menolak Qadariyah, menolak Mu'tazilah, menolak khalqil Quran, menolak ribrar, menolak sekuler, menolak ateis, mulhid. Akidahnya mesti tanamkan. Belajar ke guru-guru, baca kitab-kitab Ad-Dasuqi ala Ummil Barahin, Al-Husunul Hamidiyah, Aqidah Asy'ariyah, itu semua tamam, sempurna. Nahwu, sharaf, ma'ani, mantik, bayan, balaghah, arud qawafi, ulumul hadis, mustalah hadis, rijalul hadis, hadis tahlili, hadis maudhu'i, tafsir, ulumul Quran, fikih, usul fikih, qawaidul fikih, fikih muqaran, fikih Hanafi, fikih Maliki, fikih Syafi'i, fikih Hambali. Masak di kepala itu semua sehingga ketika keluar dari sini seperti orang akan masuk ke dalam hutan rimba, pedangnya tajam, pisaunya terhunus. Maka siapapun yang datang bukan dalam makna ingin berperang tapi mempersenjatai diri. Disinilah kalian belajar. Nanti kalau sudah di luar tak lagi ada. Di sini ilmu kalian bersanad. Kalian dapat dari siapa? Dari Syekh Mawardi Wali. Dapat dari siapa? Dari Syekh Muhammad Wali. Dapat dari siapa? Dari Syekh guru beliau, yaitu sanadnya bersambung. Syekh Mudawali mengambil dari Syekh Abdul Ghani Al-Khalidi An-Naqsyabandi. Syekh Abdul Ghani mengambil tarekat ini dari Syekh Sulaiman Zuhdi di Jabal Abi Qubais. Syekh Sulaiman Zuhdi sampai sanadnya kepada Syekh Bahauddin An-Naqsyabandi. Syekh Bahauddin An-Naqsyabandi sampai kepada Sayyidina Abu Bakar Siddiq, sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Silsilah sanad yang bersambung dalam ilmu tasawuf, silsilah sanad bersambung dalam ilmu hadis, silsilah sanad bersambung dalam ilmu fikih sampai kepada Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, Syafi'i daripada guru-gurunya sampai kepada sahabat Nabi, sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekarang orang tidak lagi bersanad. Mana sanadmu? Saya langsung ke Nabi. Mana bisa jumpa Nabi? Nabi meninggal tahun 11, sekarang tahun 1439. Mana bisa kamu jumpa sama Nabi? Mana sanad kamu? Saya Google Nabi. Tak bisa. Al-isnad minad din. Sanad itu bagian dari agama. Fanzuru amman ta'khudhu dinakum. Pandang baik-baik, lihat baik-baik dari mana kamu ambil agama kamu. Syarat hadis baru dikatakan sahih kalau cukup 5 syarat. Pertama, ittisalus sanad, sanad bersambung. Yang kedua, adalatul rawi, rawinya mesti adil. Yang ketiga, dhabtur rawi, mesti dhabit, kuat ingatan. Yang keempat, adamus syudzul, tidak boleh ada syadz. Mukhalafatus thiqah liman huwa awthaq minhu, tak boleh bertentangan riwayat yang thiqah dengan yang lebih thiqah. 5, adamul illah, tidak ada illat. Apa itu illat? Sababun khafiyun yaqdah fi sihhatil hadis, ada sebab yang kecil saja tapi mencederai kesahihan hadis. Itu semua ada dalam kepala guru-guru kita. Usul fikih, halal, haram, makruh, mubah, sunat, sunat muakkad, itu dikaji mereka. Dari mana sumber Islam? Quran, hadis, ijma', qiyas, syar'u man qablana, sadduz zara'i, qaulus sahabi, istihsan, istishab, urf. Itu semua matang di kepala mereka. Kalian masakkan itu di pesantren ini. Setelah keluar nanti kalian pasang pancingnya. Kita hanya urus pancing. Ambil batang bambu, kasih kail, kasih umpan, letakkan pancing itu. Engkau hanya disuruh Allah urus pancingnya.
Adapun ikannya jangan kau urus. Ikannya urusan Allah. Pasang saja pancingnya, jangan pernah berpikir kalau aku pasang pancing kira-kira ikannya datang atau tidak ya. Kira-kira ikannya ada atau tidak ya. Letakkan saja. Kau sangka ikan sepat, ternyata ikan paus yang datang. Sulitkah bagi Allah? Tak ada yang sulit. Innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Maka disitulah letak yarfa'illahu alladhina amanu minkum. Allah mengangkat derajat orang-orang yang beriman, tapi ada yang lebih tinggi derajatnya. Siapa dia? Walladzina utul ilma darajat, darajat, bertangga-tangga, berderajat-derajat, tinggi derajatnya. Sudah meninggal 80, 70, 80 tahun yang lalu, tapi makamnya masih tetap didatangi orang. Abdul Somad datang dari Pekanbaru, dari Pekanbaru pergi ke Kuala Namu, dari Kuala Namu naik pesawat lagi, berhenti sampai datang hanya untuk berziarah ke makam orang yang sudah meninggal dunia. Sudah meninggal dunia, jenazahnya, jasadnya, kuburnya tetap dijenguk Abdul Somad. Tapi ada orang yang masih hidup, sehat, satu pun tak mau menjenguknya. Ini menjadi pelajaran. Abdul Somad datang kemari tidak berceramah. Abdul Somad sedang mengambil iktibar. Hai Abdul Somad, Syekh Muda Wali sudah meninggal, tapi kau datang ke kuburnya. Syekh Muhibbuddin Wali sudah meninggal, tapi kau datang ke kuburnya. Kau tak pernah melihat wajahnya, kau tak bertemu dengan orangnya, tak pernah kau cium tangannya, tapi hatimu terpanggil untuk datang ke makamnya. Sementara kau masih hidup pun kadang tak dijenguk orang. Kenapa? Kalau Allah sudah cinta kepada hamba, ditanamkan Allah cinta ke dalam hati hamba, maka tertarik hamba-hamba yang lain, walaupun dia sudah meninggal, tetap dikunjungi orang makamnya. Kita tidak bercita-cita makam kita dikunjungi orang, tapi ini bukti nyata bahwa manusia yang hina, rendah, tapi kalau sudah diangkat Allah derajatnya, Allah yang mengangkat. Tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha. Kau yang mengangkat setinggi-tingginya, kau pula yang menjatuhkan serendah-rendahnya. Mengapa mereka diangkat Allah derajatnya? Karena satu, karena mereka takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hari ini saya datang kekhawatiran, aku sudah tua, anakku masih kecil, nanti kalau aku mati meninggal bagaimana? Hari ini saya mengambil pelajaran. Hai Abdul Somad, kau jangan takut, kau jangan cemas. Syekh Muda Wali meninggal dunia, tapi Allah muliakan dia. Dia sudah meninggal, anak-anaknya tetap bisa belajar ke Kairo. Tadi saya tanya Abi, waktu Abi berangkat ke Mesir, almarhum Buya Tengku Muda Wali sudah meninggal dunia, tapi anak-anak beliau tetap ditolong Allah. Kau tolong agama Allah, kau cerahkan umat ini, anak-anakmu nanti pun akan ditolong Allah. Ini pelajaran penting saya ambil. Saya datang kemari tidak pernah terdaftar sebagai santri siswa, tapi perjalanan man salaka tariqan, siapa yang melewati suatu jalan, yaltamisu fihi ilman, dia mencari ilmu di jalan itu, sahalallahu bihi tariqan ilal jannah, dimudahkan Allah. Datang ke pesantren ini, datang ke daerah ini, bukan cuma orang yang datang kemari, batu-batu kerikil pun berdatangan kemari. Siapa yang memanggil dia? Dia yang membuat batu-batu bertasbih, yang membuat pelepah korma bertasbih. Kalau ada manusia tak bertasbih, lebih hina dari pelepah korma, lebih hina daripada kerikil-kerikil. Tak pernah putus tasbih dari mulut, dari hati mereka. Mereka pengamal tarekat Naqsyabandiyah, tak pernah putus zikir dari dada mereka. Allah 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 Allah, tak pernah putus. Banyak orang mulutnya berzikir subhanallah subhanallah subhanallah, tapi hatinya ingat kelapa, namanya zikir kelapa. Mulutnya berzikir alhamdulillah alhamdulillah, tapi hatinya ingat ikan, namanya zikir ikan. Tapi mereka, kadang mereka sedang mengajar, kadang mereka sedang duduk, kadang mereka sedang bicara, tapi mulut mereka berkata, mulut mereka mengajar di kelas, mulut mereka menyambut tamu, tapi hati mereka tak pernah putus. Itulah yang diajarkan dalam suluk, itulah yang diajarkan dalam tuajuh, itulah yang diajarkan oleh khalifah mursyid, itu yang diajarkan oleh guru-guru. Tak pernah putus dari jantung mereka. Allah 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 Allah, alladzina yadhkuruna Allah, alladzina yadhkuruna Allah, orang-orang yang menyebut Allah qiyaman, waktu tegak,
wa qu'udan, waktu duduk, wa ala junubihim, waktu berbaring, tegak, duduk, berbaring, tak pernah putus. Allah, Allah, Allah. Pelajari itu, ambil dari guru mursyid, ambil dari guru tarekat Naqsyabandiyah. Mereka yang belajar itu dari guru mereka, minta limpahan barakah. Pusat tarekat Naqsyabandiyah di Aceh, Nanggro, Darussalam. Maka sampai kalian di sini, tidur kalian di sini, jangan seperti pepatah ayam mati di lumbung padi. Ayam mati di lumbung padi. Kenapa bisa mati? Karena tidak mau mencatokkan untuk mematok padi yang ada. Padi sekeliling, tapi dia tidak mau. Di sini pusatnya ilmu hakikat, di sini pusatnya ilmu tarekat, di sini pusatnya ilmu ma'rifat. Di sini belajar kitab kuning. Keluar dari sini tak membawa apa-apa, hanya membawa berat badan dan perut saja. Apa gunanya? Kalian yang sudah datang kemari beruntung bertuah. Saya yang datang dari Riau sana, jauh, naik pesawat berapa kali baru nyambung 2 kali. Dari Pekanbaru ke Kuala Namu naik pesawat besar, dari Kuala Namu kemari naik pesawat perempuan, Susi Air. Sampai kemari naik laut, naik udara, naik darat, sampai kemari untuk mengambil barokah Tuan Guru. Maka yang sudah ada di sini, belajarlah. Iqra, baca, ta'allam, pelajari, jarib, coba. Jarib wala'il takun arifan. Kau coba, kau rasakan, kau akan tahu. Orang yang sudah merasakan manisnya luar biasa. Saya pergi ke Jawa Barat, datang Pak Gubernur, diberi saya minum kopi. Ustadz, coba dulu kopi Jawa Barat. Ustadz akan merasakan manisnya kopi ini, luar biasa. Caranya gimana? Langsung masukkan ke mulut, jangan langsung ditelan, coba putar-putar ke kiri ke kanan. Setelah itu Ustadz langsung merasakan. Coba Ustadz, saya pun coba, dekatkan ke mulut, telan. Gimana rasanya Ustadz? Pahit. Kata dia manis. Kenapa? Karena dia sudah merasakan manisnya, sedangkan saya belum merasakan manisnya. Untuk merasakan manisnya kopi saja mesti minumnya berkali-kali, apalagi merasakan manisnya zikir, apalagi merasakan manisnya kitab kuning, apalagi manisnya muhasabah, mulazamah, talaqi dengan para guru. Maka terus kalian belajar di sini sampai kalian rasakan manisnya. Pergi saya ke perkampungan suku Talang Mamak, pedalaman Melayu Riau, suku tua, sampai ke dalam berjumpa dengan kepala suku. Kepala suku memakan sirih, dia ambil daun sirih, saya pun ambil daun sirih. Dia ambil pinang muda, saya pun ambil pinang. Dia ambil gambir, saya pun oleskan gambir. Dia ambil kapur sirih, saya pun ambil kapur. Dia buat lipat itu daun sirih, saya pun lipat. Dia masukkan ke mulutnya, saya pun masuk ke mulut saya. Setelah dia kunyah, dia pun tersenyum, saya tak bisa senyum. Pahitnya minta ampun, kelat. Ternyata baru pertama kali kau makan sirih Abdul Somad. Bagaimana rasanya? Pahit, kelat, pedar, pedas. Tapi kalau sudah lama-lama kau merasakan manisnya sirih, maka muncullah ungkapan habis manis sepah ditelan. Saking kan kau rasakan sudah manisnya yang luar biasa. Begitulah manisnya zikir, begitulah manisnya ilmu, begitulah manisnya mulazamah, begitulah manisnya bersama para wali-wali Allah. Beruntung bertuah kalian. Abdul Somad termasuk orang yang tak beruntung. Masuk sekolah sini tak selesai, masuk sekolah sini tak selesai, masuk sekolah sini tak selesai, sekolah tak pernah selesai. Tapi Allah Ta'ala kasihan menengok hamba ini. Kau sudahlah tak sekolah selesai, berat pun badan kurang, nah, maka ku kasih kau satu keutamaan, ku viralkan satu videomu, kata Allah, supaya semesta alam melihat dan menonton, supaya kau diuji dengan nikmat ini, supaya kau bersyukur. Berjalanlah kau Abdul Somad ke seluruh semesta alam, ku titiskan satu saja hikmahku supaya kau sampaikan ke hamba-hamba Allah. Besok pagi kami tetap berada di negeri Nanggro, Aceh, Darussalam. Hari Senin pagi kami pun mulai akan bertolak ke Jakarta. Habis setelah itu visa sudah dapat, hari Senin kami akan masuk ke Australia. Kalau bisa masuk alhamdulillah, kalau tak bisa masuk berarti kena usir sekali lagi. Al-ardu ardullah, bumi ini bumi Allah, wal ibadu ibadallah, hamba-hamba ni yang kau jumpai hamba Allah. Saya dari Riau, kami orang Melayu, pergi ke Medan jumpa dengan orang Batak,
orang Batak juga hamba Allah. Pergi ke Aceh, jumpa dengan orang Aceh juga hamba Allah. Nanti kami pergi ke Jakarta, jumpa orang Betawi juga hamba Allah. Selesai dari Jakarta, kalau bisa masuk ke Australia, orang Australia juga hamba Allah. Mau rambutnya pirang, mau matanya biru, mau kulitnya putih, mau yang hitam, semua hamba Allah. Berjalan di atas muka bumi Allah. Langkahkan kakimu, bismillahirrahmanirrahim, Allah, la haula wala quwata illa billah. Tapi jangan lupa, hidup mesti berkawan-kawan. Sedangkan Nabi Muhammad ada kawannya, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Talha, Zubair, Sa'ad bin Rabi, Sa'ad bin Abi Waqqas. Abdul Somad juga berkawan. Siapa yang membawa Abdul Somad ke pesantren ini? Kakak kelas saya dulu di pesantren Darul Arafah, dulu di Mesir. Dialah Al-Mukarram Ustadz Fadil Rahmi. Dialah yang bawa saya kemari. Kalau tidak, tak sampai saya kemari. Maka saya banyakkan ucapan banyak-banyak terima kasih kepada beliau. Ustadz Fadil Rahmi, mana orang? Tak pula ikut sama saya. Oh, ada. Ah, ini senior saya, jauh lebih ganteng dari saya. Umar Rafsanjani juga. Ustadz Umar Rafsanjani, tapi tidak Syiah. Dia Sunnah wal Jamaah. Alumni, beliau alumni di sini dan melanjutkan pelajarannya ke dua negara, ke Mesir, lanjut lagi ke Tunisia. Mesir, Tunisia. Di mana Tunisia itu Ustaz? Mesir. Habis Mesir, Libya. Habis Libya, Tunisia. Habis Tunisia, Aljazair. Habis Aljazair, Maroko. Habis Maroko, Samudra Atlantik. Habis itu Real Madrid, Barcelona. Mereka alumni dari Darussalam bisa belajar sampai ke Tunisia. Mesir, dari Mesir, Libya, Muammar Gaddafi, melompat beliau sampai ke Tunisia. Di Tunis bisa. Artinya apa? Jangan merasa tidak pede. Alumni tamat daya, tunjukkan dadamu, tunjukkan aku alumni daya. Tulis di baju kaosmu besar-besar, alumni daya. Daya. Kalian mau apa? Alumni daya bisa ke Mesir, alumni daya bisa ke Tunisia, alumni daya bisa jadi dokter, alumni daya. Orang yang tamat daya adalah orang yang cerdas, betul? Kalau tak cerdas alumni daya, takkan mungkin mereka bisa baca kitab. Kalian yang sekolah umum, pelajaran kalian cuma 5: fisika, biologi, kimia, matematika, bahasa Inggris. Tapi kami fikih, qawaidul fikih, usul fikih, fikih ibadah, fikih muamalah, fikih siasah, fikih muqaran, fikih Hanafi, fikih Maliki, fikih Hambali, fikih Syafi'i, hadis, ulumul hadis, mustalah hadis, hadis tahlili, hadis maudhu'i, tafsir, ulumul Quran, tajwid, arud qawafi, bahasa Arab, nahu, sarab, mantik, balaghah, bayan. Tak terhitung lagi berapa jumlahnya. Itu semua ada di kepala kami. Kepala kami itu semua. Makanya ibu-ibu, bapak-bapak, masukkanlah ke daya anak-anak yang paling cerdas. Kalau anak kalian ada 4, mana anak yang paling cerdas, itu masukkan ke daya. Sekarang enggak, mana anak yang paling goblok, itu masuk ke daya. Dia bodoh, tak bisa, tiba-tiba diberi 20 pelajaran, begitu masuk 3 hari error. Nauzubillah. Mohon maaf Abu, mohon maaf Abi, mohon maaf Tengku, mohon maaf Tuan Guru. Kedatangan saya yang mestinya majlis ini majlis yang tenang, mutmainnah, majlis yang penuh dengan haibah, majlis yang penuh dengan hormat. Akhirnya karena kedatangan saya, murid ini ketawa terbahak-bahak. Baru agak tak tahu tawa dia lagi. Terima kasih segala perhatian. Mohon maaf segala kekhilafan. Kita mungkin berpisah di sini, tapi kita tak pernah berpisah dalam hati, karena kau selalu di hati. Doakan Abdul Somad dalam munajat kalian, dalam sujud kalian. Mudah-mudahan kita bertemu bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.